Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan yang diisi oleh Dr. Jaya Suryatmaja dan Pak Franky dengan tujuan untuk edukasi dan berbagi pengalaman dari Dr. Jaya sebagai dokter forensik dan ahli DNA. X Undercover akan upload video baru setiap hari Rabu dan Sabtu, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Selamat menonton! Ingat kan di episode sebelumnya Dr. Jaya dan Pak Franky membahas tentang OPS? Nah, di episode podcast spesial ini, Pak Franky dan Dr. Jaya mengundang Pak Artono sebagai pecinta fotografi dan pemilik Fokus Nusantara di Indonesia untuk membahas tentang OPS. Mari kita simak. Nah, begini ya teman-teman, saya mau cerita latar belakang sedikit supaya mereka tahu gambarannya kenapa kok sih tiba-tiba ngomong seperti itu. Begini, waktu Perang Dunia Kedua itu kan yang perang tuh antara sekutu dengan Jepang, Jerman sama Italia kan. Nah di Asia ini Jepang. Nah pada tahun 1944 itu Jepang itu waktu mereka dia melintas ke daerah sekitar Papua, mereka lihat ini ada hutan nih, hutan lebat. Wah bagus nih untuk dijadiin base camp untuk perang Asia Pasifik. Makanya dia terjunkan 14.000 orang di Papua, ya bukan Papua Nugini, beda lagi, ini di Papua. Dia terjunkan di daerah sekitar Jayapura, Biak dan Manokwari. Nah pada waktu itu tanpa setahu mereka ternyata MacArthur tuh sudah punya pangkalan di Jayapura. Begitu dilihat Jepang turun langsung dibredel mereka, ditembakin semua, sebagian besar habis, sebagian kemudian lari ke sekitar, masuk ke kampung-kampung, dan mereka dilindungi oleh penduduk lokal. Kebayangnya orang Papua mereka lagi biasa nih kalau perempuan di kampung ya cari kutu, gitu. Begitu terus di Jepang karena kecil-kecil kan dia masuk ke balik keroknya situ, dicari-cari kagak ada. Gitu. Sebagian setelah malam mereka masuk ke gua-gua, mereka hidup di gua, dan beberapa tuh kadang-kadang disuplai makanan sama penduduk, dan kemudian mereka gerilya. Kapan-kapan mereka keluar nyerang. Itu berlangsung sampai Perang Dunia Kedua selesai. Tapi karena ganasnya Papua, di situ ada penyakit kuru, malaria, mereka banyak yang meninggal juga karena penyakit, meninggal karena perang, dan mereka berhasil juga mendapatkan berapa sandera orang Amerika dibawa ke gua. Nah di situ, mereka makan apa? Mereka makan babi, makan ayam dan apapun begitu. Itu sampai Perang Dunia Kedua selesai, mereka tidak tahu bahwa Jepang itu kalah. Jadi mereka masih hidup di situ, dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya seluruh 14.000 itu gak ada yang ketemu, hilang. Nah itu berasal dari 3 kota di Jepang. Salah satu kota yang agak besar tuh Iwate. Nah di Jepang di sana mereka punya kebiasaan kultur bahwa kepercayaan bahwa kalau orang meninggal harus dikremasi supaya rohnya bisa reinkarnasi. Makanya keluarganya mendesak pemerintah Jepang, carilah kakak saya, carilah bapak saya, carilah paman saya di situ. Maka mereka mendesak, dan kemudian pemerintah Jepang mengirim profesor ke Papua untuk nyari tulang belulang itu. Mereka sempat beberapa kali, tetapi mereka tidak sanggup karena mereka tidak bisa kerja cepat untuk mengidentifikasi, dan satu lagi daerah terlalu luas. Jadi kebayang ya, Franky, di sana kalau kita gali tanah sedikit aja tuh tulang. Masuk ke gua banyak tulang. Gua kan ada cekungan-cekungan di situ, tulang-tulang semua. Di pantai tulang, Betterfield tulang, di mana tulang. Tapi bukan cuma tulang, ada banyak misil-misil yang belum sempat meledak ada di situ. Ada serpian pesawat ada di situ. Dan anak-anak kecil di sana, karena lihat ini bagus nih gitu ya, mereka bikin masak-masakan. Masak api di sini nih, misil yang belum itu meledak, kakinya sampai putus. Jadi akhirnya mereka punya misi ke Papua, ke 3 kota itu, untuk membersihkan misil, mencari tulang Papua, tulang orang-orang Jepang, saudara Jepang, dan kemudian melakukan upacara kremasi, dan kemudian ya menyelesaikan mereka punya tugas. Nah mereka mendatangkan tuh keluarga dari mereka tuh untuk nyari tulang belulang bersama penduduk, mereka cari. Nah kebayang nggak? Mereka mulai pencarian itu tahun 1999. Pada waktu itu orang-orang Papua yang berkontak dengan si Serdadu itu umurnya udah sekitar 50-an 60-an. Kan tuh 50 tahun setelah itu. Jadi udah 60 tahun, udah tua-tua. Nah mereka dikumpulin, dan mereka, iya guanya ada di situ gitu. Jadi cari. Mereka kumpulin tulang belulang, dikumpulin di satu tempat, dibikin seperti kayak di pinggir hutan tuh, mereka bikin seperti kayak rumah-rumahan, dikumpulin semua situ. Mereka ketemu topi, pokoknya segala macam peralatan Jepang dikumpulin situ semua. Nah, tapi itu terlalu banyak. Akhirnya mereka nggak sanggup. Mereka depkesnya mereka
minta ke Depkes RI untuk membantu mereka. Perlu orang yang bisa identifikasi secara cepat dan memisahkan tulang-tulang Jepang, karena ternyata tulang Jepang kecampur sama tulang sandera, tulang orang Amerika, kecampur sama tulang binatang, babi, terutama, dan itu. Nah, akhirnya saya ditunjuk sama Depkes sebagai dokter yang bisa periksa cepat, karena dokter banyak, tapi dokter yang bisa periksa tulang dengan cepat tuh nggak banyak. Jadi mereka kumpulkan setahun, setelah setahun saya datang ke sana, saya periksa sampai selesai, saya balik, nah mereka cari lagi sepanjang tahun tuh seperti itu. Itu selama 10 tahun, Frankie. 10 tahun, jadi tahun 1999 sampai 2009. Itu terus gini, periksanya di mana? Periksanya tuh ya darurat, kan di sana kan kagak ada fasilitas. Di sana ada gua di mana, gua besar, gua Binsari namanya, di daerah Biak. Itu mereka ngebom, boom, hancur, di bawah bolong, di atasnya bolong, di bawahnya tuh banyak tulang. Itu dikumpulin. Nah, itu di pinggir hutan mereka bikin tempat darurat untuk pemeriksaan. Meja seperti ini, tulangnya ditaruh, cuma dikasih batasan aja, saya periksa. Nah, saya periksa begitu, tulangnya itu puluhan ribu, segunung. Saya periksa. Jadi kalau saya sih, saya bisa periksa. Jadi pada periksanya saya bisa dari 3. Saya timbang begini, tulang Jepang, babi, Amerika, Jepang, babi gitu. Nah, udah selesai, baru saya identifikasi si Jepang. Yang tulang Amerika kita taruh di museum Perang Pasifik, itu ada di daerah Parai, di Biak. Khusus tuh ditaruh di situ. Bekas misi juga ditaruh di situ. Yang si Jepangnya dikumpulin. Nah, dikumpulin saya identifikasi. Nah, binatang-binatang itu kita pisahin, kita buang. Itu saya kerja, Frankie, dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Setiap hari selama seminggu. Nah, itu masih nggak cukup. Tempatnya nggak cukup. Kita pergi ke Biak, sewa hotel. Di kamar hotel itu, ranjangnya itu kita tutupi dengan plastik, saya periksa di dalam hotel. Nah, sebagai seorang periksa kan saya nggak bisa ngandalin kepala saya kan. Nggak bisa ingat. Saya pakai fotografi. Jadi yang pertama saya lakukan dengan tulang itu adalah setelah saya pisahin Jepang, Amerikan sama tulang binatang. Yang Jepang digolong-golong, ini tulang kaki, ini tulang paha, ini tulang belikat, ini tulang belakang. Kumpulin satu-satu, kemudian saya periksa satu persatu. Dan ternyata walaupun sudah 55 tahun meninggal, saya masih bisa ketemu ada bekas tembakan. Saya masih bisa ketemu ada orang yang bekas bayonet karena kena ke tulang. Dan di situ bahwa itu tembakan itu terjadi waktu masih hidup. Kenapa? Tulang yang ketembak atau kena luka waktu masih hidup tuh ada hitam-hitam, ada darahnya. Dan di situ saya ketemu juga banyak hal yang menarik. Ada topi, ada mereka punya penang logam dengan nama. Kadang-kadang ada buat identitas punya, dok ya? Iya, ada ini, ada kayak Liontinnya ada gambarnya, gambar keluarganya itu sama dia, seperti itu. Terus ada botol. Terus saya juga ketemu beberapa botol sake, botol bir, Japan bir gitu lah, atau Kobe bir kayak gitu-gitu. Pokoknya itu gitu. Terus ketemu juga ampul-ampul obat dan macam-macam. Jadi buat saya tuh menarik, dan untuk dokumentasi saya fotoin semua. Nah, fotonya itu ya yang saya mau cerita ini soal ops ini, foto di dalam ruangan hotel. Zaman itu dokter fotografinya masih belum pakai digital kan dok ya? Belum. Masih pakai yang film. Nah, jadi saya tidak tahu. Ya, pokoknya gini. Ada tulang begini-gini, gitu, saya foto. Cepet. Pokoknya foto bisa 30 roll, Frankie. Terus kebayang nggak? Habis begitu saya pergi di print gitu ya. Nah, pada waktu itu saya nggak begitu perhatiin. Tapi foto-foto itu banyak. Jadi foto pada waktu saya kedatangan tulang, sebelum ada tulang, kedatangan tulang di foto. Pada waktu saya periksa di foto, dan kemudian setelah ini dibersihin tuh kamarnya saya foto lagi. Saya tidak tahu sampai sekali waktu di antara foto-foto itu kan saya ngomong sama teman saya. Kebetulan dia dari Angkatan Laut Amerika. Dia liatin, Jaya, kenapa ada banyak ops? Saya ops itu saya tidak tahu, Frankie. Apa itu ops? Ini loh katanya gambaran putih bulat, konsentris, melingkar, putih-putih bening gitu loh. Ini. Emang iya banyak. Orang saya tadinya saya pikir itu karena debu, Frankie. Kan gini loh. Kalau kita nih ada sorotan matahari, kita ini foto kan kadang-kadang ada seperti debu. Saya pikir itu
Enggak, Jaya. Kamu lihat ini. Bulat itu konsentrik itu roh katanya. Saya bilang saya Itu yang percaya. ngomong bule, Dok. Orang bule. Bule. Orang Amerika. Bule masih percaya yang kayak gitu, Dok ya? Iya. Terus orang itu juga, saya juga itu pertama kali dia bilang, coba lo perhatiin semua foto-foto lo. Jadi pada waktu dia masih kosong, belum ada apa-apa nih, setting ruang kosong, nggak ada gituan. Iya, dengan kamera yang sama, dengan film yang sama. Iya, tidak ada apa-apa. Waktu saya periksa ini dengan banyak tulang-tulang itu penuh. Dan kalau saya bilang, kalau misalnya itu adalah debu, pada waktu nggak ada debu, kamar AC, ruang AC ketutup, nggak ada angin dan nggak ada apa gitu. Dan maksudnya nggak ada sorotan sinar yang begitu Iya. kuat juga. Tapi pada saat kemudian kita udah beres-beres, tulangnya tuh udah di packing, mau dikremasi, itu opsi itu hilang. Difoto Ya, lagi berkurang. dengan kamera yang sama, dengan roll film yang sama. Ya, nah itu yang pertama kali tapi terus terang saya nggak tahu dan saya nggak ngedalami. Cuma itu jadi beberapa, saya jadi ngerti. Oh ini saya pikir nih foto saya jelek nih kotor. Saya pikir Iya, kecurigaan filternya, awal kan begitu, Dok, harusnya. filternya atau kamera itu lensanya whatever lah. Tapi sampai begitu saya cuci, terus saya bersihin tuh kameranya. Ternyata gitu. Nah sampai sekali waktu gini, Franky, itu jadian. Jadi saya tuh ke Papua tuh sampai 10 tahun. Gempa Padang. Saya lupa tuh tahun kapan. Jadi gempa Padang itu waktu itu gempanya demikian hebat, ada orang-orang yang ketiban sama rumah bangunan segala macam. Saya datang kira-kira mungkin beberapa hari sampai seminggu. Jadi banyak. Nah, saya tuh kan periksa jenazah di Rumah Sakit Saiful Jamil Ya, di Padang. Itu di Fakultas Kedokterannya. Waduh. Waktu itu kondisinya chaos. Orang di UGD penuh, orang yang luka-luka. Di bagian belakang itu jenazah semua. Jenazah yang udah dalam kondisi 2-3 hari kebanyakan udah pada bau. Nah, terus di tempat yang namanya kulkas di jenazah. Ya. Itu datang setiap berapa hari datang jenazah ditaruh aja ditumpuk situ. Nah, kebetulan saya waktu itu kan saya sebagai dosen saya ngajar. Ya. Maksudnya saya ngajarin mahasiswa dari Andalas. Mereka pakai kamera macam-macam, Franky. Ada yang kamera yang tinggi, yang kecil, Ya. ada yang kamera besar, terus ada yang pakai HP. Tergantung modal ya, Dok ya. Terus ada jenazah kan, mereka juga saya foto, saya boleh foto, boleh, saya bilang nggak ada masalah, itu kan pengalaman Anda. Dia pada foto-foto. Habis gitu mereka discuss tuh, pada waktu itu sih sudah digital ya. Discuss, Dok ini kotor nih saya punya. Nah di situ saya ngeliat ops lagi, ternyata lain kamera, jadi kondisi sama, saatnya sama, dia foto di tempat yang sama, ada yang opsnya banyak, ada yang opsnya sedikit, ada yang sama sekali nggak kelihatan ops. Rupanya kepekaan kameranya itu pengaruh. Saya bilang foto lagi, tapi sudah ketemu beberapa kamera yang ininya yang opsnya banyak. Dia bilang, nah ini kita bikin patokan, kita bikin percobaan yuk gitu. Percobaan. Nah, Ini yang menarik, Dok. nah itu kan di sini ada setumpukan mayat nih. Ini foto penuh ops. Kamera yang sama nih ya. Penuh ops. Ini pakai kamera yang levelnya paling bagus atau paling kurang bagusnya, Dok? Menengah. Jadi diambil average-nya lah ya. Tapi yang bisa kelihatan banyak. Di foto-foto ada. Terus kemudian kan mereka otopsi kan. Setelah saya otopsi, masih di foto masih banyak di sekitar situ. Jadi kita nggak itu latar belakang putih karena ini kulkas kan, itu logam kan. Nah, udah gitu selesai ceritanya. Jenazah kan dijemput mau dikubur kan. Iya. Datang ambulan. Dipindahin ke ambulan. Di foto di sini kosong, nggak ada ops. Opsnya ada di sekitar ambulan. Kita foto cepet, kemudian ambulannya pergi, di foto lagi di situ, tidak ada. Itu berhari-hari, Franky. Yang sampai sekarang tuh saya tuh kagak ngerti. Saya tuh bukan gini. Saya cuman kebetulan gini. Kalau fotografi forensik itu kita kelebihan kita cuma satu. Kita itu kontak dengan objek. Yang orang lain fotografer nggak berani masuk. Saya nggak yakin dah, Franky. Berani nggak masuk ke tempat yang ada mayat yang udah gembung-gembung kan nggak berani. Ya, ngapain juga, Dok? Bisa pingsan di sebelah. Iya, Dok. Nah, itu dia. Jadi kelebihan kita itu. Cuman kalau soal ilmunya fotografi, nah sekarang ini justru saya sendiri nggak banyak mendalami itu. Nah, kita tuh beruntung hari ini kedatangan Pak Hartono. Nah, Tapi kita mau tahu nih sebenarnya apaan. Tapi sebelum kita masuk ke Bapak Hartono, saya mesti tanya keyakinan dokter dulu. Dokter punya keyakinan nggak ada makhluk halus? Begini. Nah, kalau mau tanya gitu, saya punya satu cerita, Franky.
kalau dalam kepercayaan saya ya, maksudnya bukan agama ya, kepercayaan saya, yang namanya kita ngelihat makhluk halus atau makhluk halus ngelihat kita, itu adalah bakat. Ada orang yang berbakat, ada yang enggak. Saya termasuk orang yang tidak berbakat. Tapi dibilang kontak nggak kontak, saya pernah kontak. Ada beberapa kali. Tapi yang paling jelas adalah waktu saya sekolah di Taiwan. Nah, di Taiwan, saya lagi duduk begini, saya di lab sendiri. Orang udah pada pulang semua, saya karena kerjaan tanggung, saya kerja sendiri. Bangkunya yang bisa muter-muter gitu. Saya lagi kerja sini. Bangkunya tuh krekek, saya liatin bangkunya muter. Udah gitu saya diam lagi. Bukan cuma muter, dia jalan, bangkunya kesulit itu. Dia jalan, dia geser-geser. Ya, saya tahu itu ada something. Saya langsung saya bentak aja. Lu jangan gangguin gua kerjaan gua belum selesai nih. Diam. Itu Oke. kontak. Tapi saya ngelihat saya belum pernah. Oke, jadi artinya dokter secara keyakinan dokter nggak yakin amat lah ya. Ya. Tapi pernah melakukan pernah terjadi kontak sama dokter ya. Nah itu kan kenapa saya tanyakan dulu, kalau kita tetap berkeyakinan kita nggak tahu, nggak ada ya, artinya denial dari kitanya kan sangat kuat. Ya. Nah itu dari segi dokter, itu kan dokter dengan punya pengalaman segala macam. Nah sekarang kita tanya nih sama si ahli fotografi, ya Pak Hartono ya. Nah sekarang, udah dengar kan, Dokter Jaya tadi punya pengalaman yang buat saya tuh, pertama ada satu hal yang buat saya menarik. Si bule ini kok tahu-tahuan ada istilah ops gitu kan ya. Nah, tapi kan saya juga sempat pelajarin yang namanya fotografi. Kadang-kadang kalau selulosaanya itu udah jelek ya Pak Hartono ya, kan timbul tuh bercak-bercak, ya kan? Nah seperti itu. Nah, terus kemudian itu diistilahkan menjadi ops. Tapi tadi saya udah pertegas, dengan kamera yang sama, dengan roll yang sama, hasilnya tuh kan nggak mungkin. Di role yang sama ada hal yang berbeda. Sudah diyakinkan oleh Dokter Jaya itu adalah kamera yang sama dan role yang sama. Mungkin ada penjelasan secara saintifik seorang Bapak Hartono terhadap bagaimana penjelasannya terhadap kejadian seperti tadi. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya luruskan dulu ada beberapa hal. Yaitu kalau saya toko kamera Fokus Nusantara, itu ada toko di Jakarta 2, di Bandung 1, di Semarang 1, dan nanti akan ada lagi satu lagi di Jakarta nih, akhir November awal Desember buka. Nah, anyway, saya kalau dibilang ahli, enggak. Saya ini kurang lebih begini. Ini kalau Dokter Jaya kan dokter forensik. Dokter forensik yang meneliti mayat. Membedah mayat. Iya. Ya sudah, saya ini semacam dokter forensik juga, tapi saya ingin membedah ini dari sudut forensik fisika fotografi, fisika pencahayaan. Iya. Ya. Jadi oke, tadi mungkin saya perlu tanya dulu ke Dokter Jaya. Itu ops itu di fotonya menggunakan kamera apa? DSLR, pocket kamera, atau menggunakan handphone? Semuanya kita pakai, karena pada waktu itu mahasiswanya banyak sekali dan mereka pakai itu semuanya itu. Semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Lalu di situ semua kamera itu menghasilkan ops atau Ada hanya yang tidak. Itu di foto di siang hari atau malam hari? Malam hari. Malam hari, ya. Dan kondisinya tidak ada angin dan tidak ada debu atau apa pun, nggak ada. Tidak ada angin, tidak ada debu, artinya gelap. Iya. Tadi dokter bilang di dalam ruangan. Iya. Ruangan itu ber-AC? Kalau dekat ruang jenazah itu ya itu tidak ber-AC. Tapi dekat hutan mungkin ya. Oh enggak, kalau yang di kamar jenazah itu enggak di kota itu. Di kota. Oke. Lembab mungkin. Iya, mungkin. Mungkin lembab ya. Jadi begini, orbs itu sesuatu pemahaman tentang bulatan-bulatan konsentris yang ada di dalam foto. Bulatan-bulatannya itu bisa besar, lingkarannya bisa juga kecil. Betul. Tergantung
di zoomnya itu berapa. Kalau di zoomnya itu panjang, otomatis bulatannya besar. Ya. Kalau di lensa lebar, bulatannya kecil. Lalu kapan ops itu bisa terjadi? Itu sebenarnya karena adanya refleksi, splatter atau hamburan sinar balik dari suatu benda yang ada di depan lensa. Nah, kira-kira apa yang bisa ada di situ? Itu memang macam-macam. Bisa saja debu. Bisa saja kalau di situ misalnya debu nggak ada, tapi tahu-tahu ada polen bunga yang berterbangan. Iya. Atau juga mungkin ya di mana-mana kan ada debu sebenarnya, tinggal debunya itu banyak atau enggak. Dan juga partikelnya besar atau enggak. Dan juga selain debu bisa juga itu partikel uap air, partikel air yang ada di situ. Nah, kapan dia itu bisa terlihat? Itu kalau diberi cahaya dari sisi lensa kamera, sehingga itu akan terrefleksi. Nah, lalu kenapa tadi saya tanya pakai kameranya apa? Kalau biasanya ops itu banyak terjadi kalau di fotonya itu dengan kamera menggunakan flash. Sehingga waktu flashnya menyinari partikel-partikel yang ada di lensa, partikel itu menjadi terang, berpendar. Kalau menggunakan kamera misalnya DSLR, di mana misalnya ini DSLR itu flashnya di atas di sini, jadi ini jauh dari partikel-partikelnya ada di situ. Biasanya saya sementara ini tidak pernah ada laporan bahwa ada orbs. Orbs itu adanya di mana? Kalau digunakan suatu kamera yang flashnya itu dekat dengan lensanya. Dekat dengan lensanya, sehingga benar-benar langsung bisa disinari benda-benda kecil, partikelnya dekat dengan lensa. Makanya terjadilah orbs, di mana semakin dekat dengan lensa, itu partikelnya makin besar tapi makin buram, makin tembus cahaya. Artinya tipis lah. Kalau sedikit jauh, otomatis partikelnya kecil. Lalu, makanya tadi saya juga tanya Dr. Jaya, itu di fotonya siang apa malam? Datanya malam. Biasanya malam ini kalau di ruangan terbuka, itu ruangannya gelap. Kalau ruangannya gelap artinya backgroundnya gelap. Karena backgroundnya gelap maka terjadi kontras. Jadi yang partikel yang disinari itu kelihatan karena berada di background yang gelap. Lalu juga tadi katanya, saya tadi tanyakan di ruangan apa? Mungkin ruangannya lembab. Ya karena tadi ruangan lembab itu maka akan banyak uap air, partikel uap air di situ. Nah, partikel itu yang tersinari. Dengan partikel yang tersinari jadi orang langsung percaya, oh itu orbs. Padahal kalau dari saya pribadi, saya percaya adanya makhluk dari dunia lain, Kehidupan lain. ya, dari kehidupan lain. Karena kita juga bisa lihat dari seluruh dunia itu mereka semua punya kepercayaan itu. Iya. Ada makhluk lain, ada pokoknya semua di semua mana-mana itu ada hantu, ada kita sebut dukun, bomo ya, sebut bomo segala macam. Jadi itu ada, tapi itu di luar nalar kita. Tapi khusus yang ops ini kita percaya bahwa makhluk itu tidak bisa terfoto. Begitu. Jadi kalau memang itu ada terfoto bulat-bulat, buat saya berusaha juga menganalisa seperti Dr. Jaya menganalisa jenazah. Saya menganalisa dari foto-foto itu, oh itu secara fisika itu adalah pantulan cahaya dari partikel-partikel kecil yang ada di depan lensa. Begitu Pak Hartono. Iya.
Oke, ini Pak Hartono ini begitu gigih mencoba meyakinkan kita nih. Ya. Bagaimana ini? Tapi ada satu hal, Pak Hartono. Tadi kan Pak Hartono menggali. Hampir saja saya yakin dengan penjelasan Pak Hartono. Mungkin tolong dijelaskan satu lagi. Yang tadi Dokter Jaya saya tanyakan. Kondisi itu diambil saat sekarang banyak rangka-rangka, opsinya banyak. Ya. Kemudian rangkanya dibawa pergi. Opsnya sedikit, ruangannya sama, kameranya sama, Kegelapannya sama. kegelapannya sama. Kegelapannya sama. Ya. Coba sedikit lagi untuk lebih meyakinkan kita. Bagaimana argumentasi Pak Hartono nih? Nah, Kira-kira apa ya jawaban dari Pak Hartono mengenai pertanyaan Pak Franky terkait OPS? Nah, kalau kalian X Undercover viewers percaya nggak nih sama OPS? Stay tune ya di X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya part selanjutnya.